لله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'da. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, jajaran takmir Masjid Besar Jambi, serta para bapak, para ibu hadirin dan yang mendengarkan pengajian di siang hari ini pada kesempatan acara Ahad Duha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengawali, memulai setiap tahun Hijriah dengan bulan Muharram yang diagungkan. Alhamdulillah, kita sekarang tepat pada hari yang ke-9 bulan Muharram tahun baru Hijriah yang ke-1444. Titenane gampang 1444, tapi aja diramal. Titenane gampang 1444. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan dunia, agama, lebih-lebih akhirat, dan mudah-mudahan kesuksesan selalu berpihak kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 15 abad yang lalu diperintahkan oleh Allah bersama sahabat-sahabatnya untuk hijrah, pindah dari bumi Mekah menuju bumi Madinah. Hadirin rahimakumullah, kalau dulu hijrah kanjeng Nabi, pindah dari suatu tempat yang kurang menjanjikan dalam perjuangan Islam, menyebarkan Islam, menuju tempat yang sangat aman, yang menjanjikan kesuksesan kanjeng Nabi, berjuang menegakkan, menyebarkan agama Islam. Pindah tempat teko Mekah ning Madinah disebut hijrah. Hijrah ini wajib, diperintahkan oleh Allah bukan hanya kepada kanjeng Nabi dan para sahabatnya, termasuk kangge kula panjenengan sedaya diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah. Pada kesempatan ini saya akan bacakan surat Al-Ankabut beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun.
kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kaula-kaula ingsun rupane alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumi itu luas. Fa'buduni, maka sembahlah oleh kamu semua kepadaku, menyembahlah kamu semua kepadaku. Penggalan ayat ini memerintahkan kita selaku orang yang beriman, ada sindiran bahwa buminya Allah itu tidak sempit, tidak selembar daun kelor, luas. Maka sembahlah aku. Di dalam ayat lain, fatuhajiru fiha, maka berpindahlah, berhijrahlah kepada bumi yang lain. Menurut Imam Muqatil, ayat ini turun asbabun nuzul, sababun nuzul, bahwa enten tiyang Islam penduduk Mekah ketika Kanjeng Nabi diperintahkan hijrah, ada sebagian orang Islam Mekah itu lemah, du'afail muslimin di Makkah, lemah ekonomi, lemah dalam hal status sosial, sehingga oleh Allah diperintahkan pindah ke Madinah. Ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi kali sahabat ini di Mekah niku dalam memperjuangkan agama Islam menemui rintangan-rintangan yang besar, nyawa taruhannya. Halangan kata bukan hanya dari orang-orang luar, tapi dari keluarga sendiri, dari paman-paman beliau. Akhirnya Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah disuruh hijrah pindah. Dan bagi orang yang berjuang kok mengalami kesulitan atau kula panjenengan sedaya ketika urip ning suatu wilayah di situ merajalela kemaksiatan, kemudian kita tidak mampu untuk merubahnya, kewajiban-kewajiban ditinggalkan di wilayah itu, kita tidak mampu amar ma'ruf nahi munkar, maka kita diperintahkan oleh Allah supaya pindah meninggalkan wilayah itu menuju bumi yang menjanjikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pindah bukan hanya tempat, tapi juga tingkah laku kita. Semangat hijrah niki ketepaan niki sarengan kalih hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang keberapa, Bu? 77. Umur 77 niku bukan umur yang muda lagi. 77 niku pun mulai ibaratnya kalau panjenengan saya penyakit wis mulai teko, linu-linunan, tidak ngomong boten pati rumah. Utune mulai rompot, kasek umur 53 wis rompot wis. Rambutnya putih, iku kabar-kabar. Ya Allah. Negara kita ngatan usianya sudah 77. Usia yang sudah tua, sudah mundur. Semangat hijrah kali semangat memperingati hari ulang tahun RI yang ke-77 ini ada pesan
kangge tiyang NU. Hifdzuddin wa hifdzud daulah. Menjaga agama dan menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Agama ini kudu dijogo. Kita harus berhijrah. Ketika kula panjenengan sedaya tahun kemarin 1443 salate mboten lengkap, 5 waktu. Katakan 2 waktu lah. Mari teng banyu teng sungai adus terus mampir ning musala utawa ning masjid utawa milu adus teng mriku. Milu adus teng tempat mandi teng masjid niki terus abi milu salat maghrib. Mari ku istirahat milu salat isya. Terus berangkat niki subuh sering gampang. Jika tahun kemarin sholatnya hanya 2 waktu, maghrib dan isya, diinjek ditambahi. Saat ini tidak ditambahi. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Allahumma amin. Yang sholatnya sudah lengkap 5 waktu tapi bukan berjamaah, monggo diusahakan tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Kualitasnya, kuantitasnya tidak bisa ditambahi. Sholat hanya 5 waktu. Kelawan berjamaah. Yang sudah berjamaah 5 waktu ditambahi kualitasnya, kekhusyuannya. Yang sholat khusyuk pun khusyuk betul-betul. Semua itu belajar khusyuk. Paling boten atine Allah menghadirkan nama Allah hudurul qalbi wa sukunul jawari. Anggota tubuh tidak terlalu banyak bergerak kecuali gerakan di maslahati sholat seperti takbiratul ihram, takbir mau sujud, takbir setelah sujud mau berdiri, takbiratul intiqalah. Selain itu kita tahan, masih musim merengit, ditahan. Akan dituruti diobah tok. Nek ubah 3 kali berturut-turut, gerakannya itu berat. Menurut Imam Syafi'i niku batal salat. Niki hifdzuddin. Agama kita jaga. Jadi untuk mengisi kemerdekaan, semangat untuk menjaga agama Islam, monggo kita tingkatkan. Agama Islam ingkang boten radikal, ingkang boten keras. Senengane mengkafirkan orang lain, menyalahkan di luar golongan, membid'ahkan amalan di luar golongan. Ini harus kita hindari. Niku hifdzuddin. Berarti juga kita hifdzud daulah, semangat menjaga kedaulatan, kekuatan, keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah, meskipun tahun baru sudah lewat, monggo kula panjenengan sedaya introspeksi, muhasabah, merenungkan apa-apa yang telah kita lakukan. Jika yang telah kita lakukan adalah sebuah kebaikan, kita mohon kepada Allah supaya dijaga dan kita berusaha meningkatkan. Jika yang telah lampau itu banyak kekurangan, bagaimana caranya kita menutup kekurangan itu menuju kesempurnaan? Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Paling tidak mendekati kesempurnaan. Kalau masalah dunia yang telah lalu
karena masa lalu tidak akan kembali. Dan kita jangan sampai takut menghadapi masa depan, karena di sana masih banyak harapan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Perawi kami dunya panjenengan saking griya teng mriki niki menghadiri salat duha dengan rangkaian-rangkaiannya seperti roti al-hajat, pindah ke kota umbah teng mriki niki namine hijrah. Jadi suatu tempat juga dari satu aktivitas menuju aktivitas yang bernilai ibadah. Para ibu ngoten, nek tahun sonten ada tingkah laku yang jelek, kudu dirubah. Kang asale gampang celaka ning jalan, niku dikurangi nggih, dikurangi. Kang asale sembunyi-sembunyi HP-HPan wis marenono wis. Marenono. Bapak ini ngoten. Kang asale sembunyi-sembunyi HP-HPan serta hambatan buka. Yang sayang, di mana kamu? Saya di sebelah kanan kuburan yang. Hati-hati, tunggu aku ya. Ciri-cirinya bapak-bapak hambatan jujur. Kapan HP ini kok selalu dirahasiakan? Ini boleh dicekal Ramadan. Ini hati-hati nih Bu. Hati-hati. Begitu juga sebaliknya. Hati-hati. Jadi meningkatnya angka perceraian pertama karena faktor ekonomi, faktor ini dampak dari COVID ini. Yang kedua karena faktor pernikahan usia dini. Maki SMP kok kecelakaan kering, nek kecelakaan mobil tabrakan, desoknya itu melebu. Kapan ini buatan? Desoknya malah mengarang. Tabrakan itu desoknya mengarang. Ya Allah. Akhirnya kecelakaan dinikahkan. Pernikahan dini. Belum siap menjadi ibu rumah tangga, belum siap menjadi kepala keluarga. Akhirnya terjadi keretakan rumah tangga berujung pada perceraian. Dan angka perceraian meningkat karena kehadiran orang ketiga. Termasuk orang ketiga niku niki sesuatu yang ketiga. Napa niki namanya setan gepeng. Setan gepeng, gara-gara setan gepeng ya Allah. Saya belajar Bu, kalau belajar jujur. Meskipun tertinggal dan griya ini kalau betul susah. Sebabnya ternyata yang ternyata dengan kapan enten berapa HP ini kelaren, kok bingung nih ya Allah. Berarti dibuka nih perlu dicurigai enten yang ya Allah. Para hingga dunia ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku itu sangat luas. Pindah kapan panjenengan urip teng negara utawa pulau teng mriku merajalela kemaksiatan, arep nglakoni kewajiban kok wangel, sarana prasarana kali wangel, tinggalkan. Masih ana penghasilannya gede. Hati-hati Pak. Abot ning penghasilannya hariannya, tapi ninggalan ke Jumatan. Setiap Jumat suara azan boten pirang. Untuk menuju ke masjid tempat Jumatan membutuhkan barang uang, biaya akeh. Enggak sak Jumat atau Jumatan. Kapan setahun 2 tahun. Hati-hati, lebih baik tinggalkan.
Tapi kapan kepengin dadi wong hebat, meskipun manggon ning ngoten niku bertahan. Tapi 1001 nggih, 1001. Di mana teman-temannya bekerja mboten enten hang mikiraken salat. Ana wong siji iki kok njaga salat 5 waktu ini hebat nih. Tapi kapan medamel di luar daerah, jauh dari rumah, sedina rong dina, seminggu rong minggu, sabulan rong bulan, mantune ku jebol ketularan. Allahumma sholli ala Muhammad. Perawi kami dulu dengan masuknya tahun 1444 Hijriah, berarti menurut angka umur kula panjenengan saya bertambah. Angka sale 50 tahun berarti tambah 51 tahun. Tapi hakikatnya jatah umur niku semakin berkurang. Diibaratakan tengriku sabang rumah idaman kula. Napa rumah idaman? Kuburan. Teng bapak ini. Tiap hari saya melangkah menuju rumah idaman. Semakin menjauh apa semakin mendekat? Ketika kita memasuki hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berarti jatah umur kita, ajal kita semakin mendekat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati niku nopo? Mati niku terpisahnya ruh dari jasad. Kita hidup karena ada ruh di dalam jasad kita. Sama dengan sebuah pohon hidup karena di situ ada unsur air. Ketika air boten enten, pohon garing kering, maka tidak ada kehidupan di sana. Berarti pohonnya mati. Terpisahnya ruh dari jasad kita itu berawal dari ujung kaki, telapak kaki ke atas. Kapanpun munggah teng dengkul, ngadhape dengkul niki, teng betis, telapak kaki, tidak ada kehidupan jendong. Yang ana kehidupan iki surga. Munggah sampai teng udara, di bawah ini mboten urip pun. Bicara itu tidak apa nih, mboten urip pun. Sampai ke dada. Di bawah dada mboten hidup. Nah, tangri ini ngomong tasik kecok, esok tobat diterima oleh Allah. Saya pernah meninggalkan hutang bayar zakat. Sekarang saya bayar. Jual itu salah saya untuk bayar zakat saya, diterima oleh Allah. Tapi ketika pun tangri sampai pada hukum tempat penyembelihan ini ibaratkan hewan, maka tidak terima. Itu yang namanya taubat. Kapanpun teng mriki niki badhe dicabut munggah, nek tiyang mukmin akan melihat salon tempatnya surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin. Allahumma amin. Alhamdulillah kan calon penghuni neraka menyaksikan neraka. Karena Allah menciptakan, mendatangkan malaikat Jibril dengan 120.000 sayapnya, yang kanan iki enten tulisannya swarga. Kapan hadis tulisannya swarga, berarti saniki ya diibaratkan enten tayangan, enten videone swarga niki. Enten kenikmatan surga, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan bidadari niki. Ketika yang beriman ditambahkan oleh Allah tayangan surga, mesem. Mugi-mugi mohon kula panjenengan termasuk mesem. Allahumma amin. Naudzubillah. Kapan min ahlina bahkan berusaha menjadi orang baik. Niki yang
diperlihatkan oleh Allah lewat sayap malaikat Jibril yang kiri niku gambarin neraka. Naudzubillah min dzalik. Susah. Yang mendelik niku mboten mesti penghuni neraka mboten. Kadang-kadang serangannya menyaksikan sampai mendelik, menyaksikan swarga. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Tsumma ilaina turja'un. Penggalan ayat ini tadi menginformasikan bahwa semua saja yang memiliki roh bernyawa pasti mengalami mati. La mahalata, pasti. Yang menggone mati-mati mboten enten urusan. Mati jadi belum, mati jadi lebu, mati jadi lemah. Dengan urusan mboten apa-apa, saenake urip tentunya. Tapi menurut lanjutan ayat ini, tsumma ilaina turja'un, kemudian hanya kepadaku Allah kamu akan dikembalikan. Dibalikan Gusti Allah. Masyhur yang itu kecelakaan, terkubur oleh tanah longsor, tidak ditemukan mayatnya, itu kembalinya kepada Allah. Masyhur mayatnya tidak ditemukan karena menjadi korban kapal kerem. Betul ditemukan, tadi makan ikan, selempit kono, niku hakikatnya kembali kepada Allah. Masih diobong kari warune, awune digoyang ning lautan pisan, langsung ditambani Allah. Tsumma ilaina turja'un. Mati, boten langsung beres urusan, tapi dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Lil jazaa, dibalas. Sinten nanam pantun pasti ngunduh pantun. Sinten nanam gadung ngunduh gadung. Para ingkang menundang, ya Allah, mugi-mugi mawon pecah kula panjenengan saya pecah husnul khotimah. Allahumma. Suatu saat Imam Abu Hanifah, seorang waliullah, sahibul madhab, ingkang paling sepuh Imam Hanafi. Imam Hanafi ini waline Gusti Allah tapi uripe ning pasar. Jangan menilai orang dari lingkungannya, jangan menilai orang dari potongannya, casingnya, jangan menjustis seseorang dari pekerjaannya. Imam Abu Hanifah ini ahli pasar Pak, tapi jadi waliullah yang paling rendah niki tidak pernah berkata bohong, boten berbohong. Beliau niku waliullah tingkat tinggi. Jadi teng pasar niku kalih sajian kain. Beliau tidak pernah mengurangi timbangan, tidak pernah mengurangi meteran. Jadi beliau nek boten teng pasar ngoten pun wadah rezeki. Terus tiyang niku rezeki pecis moro dhewek. Ana siki wae ta. Terus nek Kiai Muzaki pecis moro dhewek. Apa melampok ta? Niku Imam Hanafi tanpa mendamal saya sebab tercukupi, tapi beliau untuk menutupi kewaliannya, beliau beraktivitas di pasar. Tapi di sela-sela boten enten tiyang belanja niki ngarang kitab ikut niki Imam Hanafi. Suatu saat Imam Hanafi ditanyai oleh orang, apakah yang paling ditakuti bisa mencabut keimanan? Ada 3. Nomor ingkang pertama niki meninggalkan takut pecah suul khotimah. Niki mulai kula panjenengan sedaya kudu selalu ndonga nang Gusti Allah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Bahasa Arab mboten saged ya Allah Gusti kula nuwun pecah husnul khotimah, akhir yang baik. Dengan ucapan la ilaha illallah langsung mati. Ini yang saya minta Gusti.
Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari mati yang jelek, su'ul khotimah, pas maksiat mati. Naudzubillah min dzalik. Jadi ayyudzan bin akhwatu bisa bil iman. Imam Hanafi ditanya oleh orang, apakah sesuatu yang sangat ditakuti bisa mencabut iman? Beliau menjawab, yang pertama, tarkus syukri lillah ala iman. Buatan mensyukuri wis diweni iman. Syukur tentu salah Bu, hang nomor kali kok meninggalkan takut mati suul khotimah. Itu kuatir. Masih boten kaya raya. Masih boten rumah tingkat, boten gadah mobil mengkilat. Masih boten gadah perusahaan akeh. Tapi diweni iman niku syukur niku Gusti Allah. Kapan boten syukur? Kok beruntung teng Gusti Allah mesti diweni iman gara-gara napa? Masalah ekonomi kok boten nasib boten apik. Sampai berundang ke Gusti Allah niki yang sangat dikhawatirkan bisa menyebabkan tercabutnya iman. Hal nomor 3 apa? Dzulmul ibad, selalu merugikan, menganiaya, menyakiti, baik itu fisik atau hatinya sesama hamba. Kan iki ibad, mboten mukmin menerima ibad. Padha kaulane Gusti Allah, padha makhluk Gusti Allah, aja saling menyakiti atau merugikan. Kapan biasa merugikan tetangga? Biasa menyakiti dulu. Masih beda agama, ini dikhawatirkan akan menjadi lantaran tercabutnya iman. Perawi kami dulu, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan selamat tahun baru 1444 Hijriah. Semoga di sepanjang tahun kula panjenengan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalami ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya, atau kata barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'a' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'ayban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la daynan illa addaitahu wa la 'asiran illa yassartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ من كل شيطان مارد أعوذ ذلك تقدير العزيز العليم وأعوذنا من كل شيطان رجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمرنا. الله عزيز عليه ومن عليه بوكيل. إن كل نفس لما عليها حافظ والقرآن المجيد في لوح محفوظ. فإن والله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حفيظ يا حفيظ يا حبيبي فضلا. اللهم ارزقنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بجنبك التي لا يرى. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, monggo DJ
tanggal 10 Muharram disunatkan puasa Asyura nggih. Bagi bapak-bapak yang punya kelonggaran rezeki, kelebihan rezeki, monggo. Biasanya tiang satri diparingi 50 atau 100 setiap hari. 100 ini kapan enten 500 saudara. Bahagia istri. Ini kan kita jadi jembarakan pawai datang tiang satri. Biasanya juga nih 50. Nah, sekarang tambah belum ada saya. Insya Allah setahun sampai 100 tahun berikutnya sampai tanggal 10 Muharram 1445 niku rezekine mboten telas-telas. Dompete mboten kosong-kosong, mboten kering-kering. Mugi-mugi saged nggih. Sehat walafiat. Jadi memberi kejemparan kepada keluarga belanja. Kali ini siang Asyura. Jadi saatnya kita sholat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang kami hormati, demikian ngaji kita bersama Ustaz Fathur Razak pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara pada pagi hari ini. Kami atas nama takmir Masjid Besar Baitur Rahim Jambi, bila mana ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.